kepoin pengalaman Besta. Oke, jadi pada bulan ini yaitu bulan April nih, berarti sudah ada Bestaf yang terbaru lagi guys. Kira-kira siapa ya Bestaf terbaru kita? Aduh, penasaran gak sih? Aku penasaran banget sih, kalau kamu penasaran gak? Sama, penasaran banget siapa ya kira-kira Bestaf pada bulan ini, bulan April gitu kan. Langsung aja kali ya. Untuk Bestaf pada bulan April, silakan masuk. Yeay, halo. Udah ada Bestaf di sini nih. Boleh kali Bestaf kita kenalan dulu nih. Halo Zaira, halo Ana, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nisrina Mumtaz. Aku dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kalau di Komdev aku diamanahin sebagai staf kurikulum. Oh, staf kurikulum guys bulan ini ternyata mantap. Hari ini Nina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget Sa. Kesini tuh tadi naik apa nih? Kalau kesini aku naik TJ. Oh iya, terus kamu tadi naik TJ tuh di jalan kamu nungguin TJ tuh lama nggak sih? Lumayan sih. Oh iya, oh berarti kalau kayak gitu kamu tipe suka yang nunggu apa ditunggu nih? Aduh. Apa ya? Aku lebih suka nunggu sih. Oh lebih suka nunggu, berarti bukan ditunggu ya. Siapa Iya. tahu ditunggu sama ayam. Oke, karena kabarnya alhamdulillah Bestaf kita baik nih. Kita tanya nih kesibukannya sekarang apa nih? Kalau kesibukan pastinya di semester 2 ini tuh lagi hektik banget sama tugas UTS. Terus belum lagi proker-proker dari organisasi gitu. Jadi sekarang aku lagi hektik sama tugas-tugas aja sih. Oh berarti lagi hektik ya, sama kita juga apalagi habis UTS kan Betul banget. guys. Terus kalau misalkan kamu lagi hektik, lagi burnout gitu, gimana nih kamu cara ngatasin dan atur waktu itu semua? Kalau misalkan aku lagi burnout itu biasanya aku udahin dulu nih tugasnya. Aku cari hiburan kayak aku nonton YouTube, nonton TikTok ataupun makan. Wah, ternyata semua wanita juga gitu gak sih Betul buat banget. naikin mood boosternya gitu kan? Sekarang kalau kamu workout tuh kan kamu makan nih. Kira-kira makanan favorit kamu apa nih? Mau tahu banget ya? Aduh, siapa tahu sama. Siapa tahu nih gue putih nanti gue beli. Boleh. Jadi kalau makanan favorit aku tuh ini sih nggak asing ya, pasti semua juga tahu. Mie ayam. Ih, Ternyata semua perempuan suka mie ayam ya. iya betul, itu mie ayam tuh makanan favorit semua orang guys. Ternyata sama loh. Siapa tahu dia mau gofoodin Nina abis ini ya guys, dia lagi hektik katanya. Betul. Kamu pernah nggak sih, karena tadi kamu udah udah hektik banget nih, pernah sih nggak sih ngerasa kesel atau hal yang paling menyebalkan nih? Kalau misalkan ditanya kesel pas lagi tugas atau lagi hektiknya, itu biasanya aku ya kesel pasti karena kan kayak udah stres, capek nih, terus pasti ada rasa kesel nih kalau kelar-kelar sih tugasnya gitu. Terus hal yang paling nyebelin itu kalau misalnya udah ngadain tugas, ternyata tugasnya itu salah. Wah, itu Ya sangat itu bete banget menyebelin. sih, parah itu bikin bad mood parah ya. Itu pasti pikiran tuh jadi mumet gitu Iya, ya. jadi udah males duluan Iya, gak sih? betul. Iya, terus kalau misalkan pikiran kamu lagi mumet nih, kamu pengen refreshing gitu, kamu biasanya suka olahraga gitu nggak? Jujur aku kurang suka olahraga ya. Oh iya. Iya. Oh. Tapi kamu pernah nggak sih sesekali gitu atau mungkin seminggu sekali, sebulan sekali gitu olahraga ada yang rutin gitu? Ada sih, aku paling kalau misalnya lagi mood aku suka workout atau senam. Bahkan kalau lagi mood banget ya aku suka main bulu tangkis. Oh iya, wih keren banget. Bisa nggak sih kamu urutin nih olahraga yang kamu minatin sampai yang menurut kamu kurang minat nih? Oh boleh banget. Jadi yang pertama tuh aku suka banget senam. Apalagi senam sekarang udah banyak macamnya kan, ada yang modern juga. Terus yang kedua itu aku suka workout. Nah workout itu kan di rumah ya, jadi siapa yang nggak suka kalau di rumah. Terus yang ketiga itu ada bulu tangkis. Bulu tangkis tuh kalau lagi bareng teman-teman. Terus paling nggak aku suka itu lari. Jadi kalau misalnya ada yang ngajakin aku lari, aku selalu menolak ya. Maaf ya, aku nggak bisa. Berarti jangan ajak Nina lari guys, karena dia nggak suka. Ajak aja badminton ya, karena dia suka banget gitu. Terus kamu tuh tipe orang yang suka traveling nggak sih? Suka jalan-jalan gitu?
Suka dong, aku suka Oh banget iya, jalan-jalan. kalau misalkan kamu nih dikasih kesempatan gitu kan, kira-kira kamu pengen ke suatu negara atau suatu tempat nggak? Kalau negara, pasti ini kayaknya negara favorit orang-orang ya, nggak tahu favorit, tapi kayaknya banyak yang mau ke sini. Korea. Wah, Kita semua nggak sih? Iya, sama nggak sih? Pengen Kita semua banget. juga pengen banget ke Korea. Terus kira-kira di Korea tuh ada apa sih? Kalau kamu pergi ke sana, kamu pengen apa? Ada masa depan saya, Tante. Masya Allah. Jadi dia bisa nih. Selain ada masa depan saya, ada masa depan aku, bisa juga ada loh museum superhero yang terletak di Pulau Jeju. Oh iya? Iya, Kamu suka superhero gitu? suka. Wah, kira-kira nih kalau kamu kepilih buat jadi salah satu pemeran utama di superhero, apa sih superhero yang bakal kamu pilih? Wah, kalau ditanya, aku bakal seneng banget dan aku bakal langsung gercep pilih Batgirl. Batgirl tuh partner Robin yang Batman itu loh. Iya, tahu. Yang rambutnya dikuncir. Iya, betul. Oh my god, iya itu tahu, aku tahu. Kenapa kamu pilih dia? Kenapa? Karena sosok Batgirl tuh sosok yang tangguh, mandiri, tapi dia juga ada sedikit manjanya. Terus juga dia tuh nggak bergantung sama orang lain. Dari tadi kamu udah ngomongin kenapa kamu pilih Batgirl, apakah motivasi kamu tuh Batgirl atau ada motivasi lain nih sehingga kamu jadi best staff, jadi kuat seperti sekarang? Kalau misalkan ditanya motivasi, sebenarnya aku punya motivasi tersendiri ya. Maksudnya ada role model aku gitu. Jadi kalau role model aku tuh ada dari boy group Korea ya, idol K-pop. Dia membernya tuh bilang kalau nggak apa-apa loh kita gagal, karena orang yang udah sukses itu pernah gagal juga. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan ataupun gagal, ya harus bangkit, gak boleh nyerah gitu. Tuh guys, catat, itu motivasinya Nina keren banget sih. Pas kita lagi burnout hektik itu tuh bisa, aduh, pokoknya kalau misalnya kita ingat motivasi itu pasti kita akan bangkit kan. Betul banget. Terus kan tadi kamu nih dari divisi kurik ya, kurikulum gitu kan. Iya. Pas waktu kamu awal kepilih atau masuk Komdev nih, kira-kira kamu seneng nggak sih masuk kurik? Terus kayak ada keluh kesahnya nggak sih di kurik ini? Kalau misalnya ditanya senang atau enggak, pasti senang banget dong, karena divisi kurik sendiri tuh kayak sesuai passion aku, sesuai kesukaan aku. Aku suka ngajar anak kecil gitu, jadi seneng banget. Terus kalau misalnya keluh kesahnya, keluhannya pasti ya namanya seorang pengajar ya, apalagi pengajar anak kecil gitu. Jadi pasti keluhannya tuh kayak, aduh anak ini susah diatur, aduh anak ini kenapa nangis. Pokoknya tentang bokem gitu ya, bokem. Ngomong-ngomong soal bocah kematian nih, gimana sih cara kamu ngadepin si bokem ini yang tantrum? Ya, kalau bocil tantrum itu udah nggak asing ya bagi kita semua, karena bisa di mana-mana dia tantrum, bisa entah tiba-tiba nangis, ngamuk kah ya. Tapi kalau misalnya di desa binaan, aku itu biasa kalau misalnya ada yang tantrum ya, aku diemin dulu nih, karena itu kan anak orang ya, jadi nggak boleh diapa-apain. Iya bener juga ya, kok ntar kita yang kena ya. Iya, kan soalnya aku juga tipe yang bukan sesabar itu loh guys. Aku juga bisa emosi, suka greget sama anak kecil. Aduh, sama lagi kita juga mungkin kesabaran kita tuh nggak yang seluas samudra itu ya kan. Ngomongin tadi kan udah bokem nih yang tantrum, yang kamu harus sabar. Kamu kan harus ngerjain proker-proker lainnya di Komdev nih. Gimana sih kamu bisa ngerjain itu semua, menghadapi sabar, ngadepin proker? Kalau misalnya sabar, ya semua orang juga punya sabar, tapi kan sabarnya beda-beda ya. Terus kalau proker ya, kalau proker itu mau nggak mau harus dijalanin kan, maupun susah ataupun enggak, tapi kita harus tetap jalanin proker. Tinggal manage waktunya aja sih gitu. Oh gitu, tapi selama kamu menjalani proker ini, kamu tuh kayak suka dijelasin atau dibantu gitu nggak sih sama kadif-kadif kamu? Ngomong-ngomong Kadif Wakadif, aduh Kadif Wakadif, aku cinta banget sama mereka. Salting Oh my nggak ya God. kadif-kadif nonton? Aduh. Jadi kalau bisa ngomongin Kadif Wakadif aku, kalau Kadif itu Kadifnya ada Kak Kaila. Terus dari Wakadif itu ada Kak Obi sama Kak Esti Gemai gitu. Nah mereka itu tipe kakak-kakak yang ngerangkul kita nih, buat kalau misalnya ada yang susah kita bisa bicarain sama-sama.
terus saling tukar cerita, nanti ada solusinya bareng-bareng gitu. Jadi love banget deh buat kadif aku. Aduh, banyak banget menerima cinta dari staffnya ya. Gimana untuk kadif Kurik? Apakah bangga dengan staff Kurik ini yang bisa kepilih jadi best staff gitu kan? Masya Allah. Terus juga kan kamu kayak kan kita juga udah menjalani kuliah ya di UNJ udah semester 2, kita udah UAS, udah UTS gitu kan. Terus kenapa sih kamu memilih UNJ untuk kuliah gitu? Dan juga kenapa kamu memilih Komdev ini sebagai organisasi kamu gitu? Kalau ditanya kenapa milih UNJ, ya jujur UNJ tuh bukan pilihan aku guys. Jadi aku coba nurutin kemauan orang tua aku daripada harus ribut kan. Jadi ya udah aku iyain aja gitu. Terus kenapa mau Komdev tuh jadi pilihan organisasi aku? Karena emang dari awal tuh, dari semenjak perkenalan Komdev itu tuh aku udah tahu nih Komdev tuh arahnya kemana dan ngapain aja. Jadi ya udah aku pilih Komdev. Wah, emang dari awal tuh Komdev udah dilirik nih sama best staff kita, karena udah dilirik dari awal nih. Rating dong, seberapa cinta kamu sama Komdev? So far gimana nih di Komdev? Apakah kamu senang atau gimana nih? Apakah sesuai sama ekspektasi kamu? Oh, rating ya. Kalau untuk rating jangan kaget ya, karena ini beneran dari pribadi aku sendiri. Wow. Wah, kalau rating tuh 1000/10 karena di Komdev tuh banyak hal yang bisa aku pelajari, banyak hal yang baru aku ketahui juga. Terus tadi ditanya ekspektasi ya. Kalau ekspektasi aku nggak naro yang tinggi-tinggi ya. Karena aku udah tahu nih dari rangkaian oprek kan kita udah dikenalin kan sama Komdev kalau kita bakal kemana, terus juga ngapain aja. Tepat di Anjang sana, itu kan ada Anjang sana 1 sama 2 ya. Aku kebagian di Anjang sana 2. Nah itu kita harus bertemu sama bokem-bokem di Nusa Bina. Ini kesukaannya dia banget, favorit kamu banget kan. Ini yang bokem-bokem tuh kayak aduh menggemaskan, tapi membikin kesabaran kita tuh kayak greget gitu ya kan. Terus kan kita udah lumayan lama kan di Komdev gitu kan. Terus juga pasti kita udah melalui banyak proker gitu kan. Ada nggak sih kamu kesusahan tersendiri dalam kamu menjalani proker gitu? Kalau ditanya susah, ya pasti ada ya proker yang emang susah gitu. Tapi di contoh aja kayak aku di divisi kurikulum, aku megang lentera ya. Nah kadang aku suka nggak ngerti aku harus apa di lentera. Nah pasti kita punya kadif dong untuk ditanya. Jadi sering-sering aja nanya sama kadifnya. Mantap. Kadifnya juga keren banget ya, ternyata open gitu kan, bisa menjelaskan kepada Nina gitu bagaimana prokernya gitu kan. Terus kayak sekarang ini nih kan kita lagi bikin podcast best staff gitu. Kamu expect gak sih jadi best staff gitu? Gimana sih perasaan kamu gitu? Aduh, perasaan aku sebenarnya aku kaget ya, shock, terkejut. Tapi yang paling utama aku bersyukur karena bisa kepilih jadi best staff gitu. Tapi aku kaget jujur, nggak expect, bener-bener kayak kok bisa gitu. Boleh nggak sih kamu kasih tips and trick nih buat teman-teman sawit dan teman-teman yang nonton? Betul. Gimana sih caranya biar bisa dilirik jadi best staff? Betul. Waduh, kalau misalkan dilirik, aku juga kurang tahu ya ini penilaiannya dari mana ya teman-teman. Tapi saran aku kalau emang ada acara di Komdev atau divisi-divisi lain punya acara, kita mending ikut partisipasi aja deh. Terus juga aktif sih yang pasti. Oh, dicatat guys, siapa tahu kamu yang bakal jadi best staff selanjutnya. Betul, yang bakal kita wawancarain bulan selanjutnya guys gitu. Terus terakhir buat harapan Komdev ke depannya itu apa? Harapan untuk Komdev dari kamu? Harapan aku sih semoga bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terus kita juga bisa sama-sama berkembang, lebih makin percaya diri lagi. Pokoknya yang terbaik deh buat Komdev. Oke, semoga terrealisasikan ya guys harapan dari Nina, amin. Semoga kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Oke, terima kasih banyak ya untuk best staff kita bulan April ini. Masya Allah yang cantik, lihat. Yang udah jauh-jauh datang ke sini buat diwawancara. Terima kasih banyak ya Nina. Sama-sama. Mau berbagi cerita, saran, tips and trick buat teman-teman lain, buat penonton dan punggawa Komdev FEB UNJ yang menonton podcast Kompas pada bulan hari ini.
Sampai bertemu pada Kompas selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.